atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama mensyukuri hari pahlawan kita, Aden Ajeng Ibu Kartini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Mau'izatul hasanah saya di sini saya berangkatkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'min khaisu wajada fahuwa ahakku biha. An Ali radhiyallahu anhu, yang artinya hikmah itu tuntutan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka di mana saja kamu menemukan hikmah itu, maka dia berhak mengambilnya. Hikmah itu atas dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di antara hikmah yang saya ambil dari Kamus Perdalangan Wayang Kulit. Wayang dari kata bayangan. Semua yang diperagakan dalam wayang kulit itu bayangannya kehidupan manusia di segala lini. Bayangannya orang yang beriman, bayangannya orang yang munafik, bayangannya orang yang berilmu, bayangannya orang yang bijaksana, bayangannya orang yang dermawan, bayangannya orang
yang tidak saya ulangi bahwa wayang itu semuanya itu mencerminkan bayangan kehidupan manusia di segala lini, termasuk bayangan orang yang buta sopan santun, bayangannya orang yang takabur tinggi hati, bayangannya orang yang dermawan, bayangannya orang yang bakhil dan lain-lainnya. Di sini yang saya ambil hikmah itu bayangannya orang wanita yang sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Mendidik putranya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu di kerajaan maupun di waktu dalam pembuangan di atas 12 tahun, yaitu disebutkan Prabu Kunti Kalibroto. Bagaimana akibatnya? Aswan, ibu yang sangat bijaksana itu, negara kecil Indraprastha atau negara Ngamarta, negara yang kecil, tetapi negara kecil itu mempunyai sifat panjang, punjung, wukir, pasir, gemah, ripah, loh, jinawi. Panjang, masyhur di hampir seluruh jagat raya atau di negara-negara lain. Punjung wibawane, negara yang mempunyai kewibawaan yang tinggi. Wukir gunung, negara yang mengungkurkan kesombongan. Pasir negara, negara yang jembar pikirannya, jembar kebijaksanaan ini. Ukir, pasir, gemah, ripah, loh, jinawi, negara kemaripa, murah sang sarwa tinuku, subur yang sarwa tinandur. Tebih saking laku judi, jauh dari kelakuan yang tidak baik. Rumagang ing gawe, sregep bekerja untuk yang bermaaf. Saiyek saeko proko. Walaupun negara itu tidak luas seperti negara Ngastina, tetapi putranya yang 5 panca, 5
Nakula Sedewa, Brontasena, Arjuna, Nakula Sedewa, semuanya itu menjadi pahlawan yang sejati. Pahlawan yang sejati. Suka menolong orang. Dan tidak pura-pura sejati. Itulah berkat ibu yang bijaksana. Walaupun di dalam hutan dibuang akibat kena tipuan. Yang tidak bertanggung jawab. Sampai-sampai karyawan pun ikut menyelamatkan. Itulah contoh yang nyata, cermin yang nyata di dalam bayangan kehidupan manusia yang bijaksana. Jadi tiap-tiap kita kalau melihat wayang kulit, yang kita lihat itu bayangan kita sendiri, bayangan manusia. Ambillah hikmahnya, bukan diambil bentuknya. Hikmahnya harus kita ambil. Kalau kita beruntung, si hikmah satu itu di dalam Al-Quran disebut mengandung kebaikan yang banyak tak terbilang. Yu'tal hikmata mayyasha. Satu hikmat yang diberikan itu kebaikan yang banyak. Khairon kasiro. Alhamdulillah Rabbil alamin. Di negara kita ini banyak wanita yang bijaksana. Ada wanita bijaksana yang dikenal, tapi ada paling banyak wanita yang tidak dikenal, wanita yang bijaksana yang tidak dikenal. Dan wanita-wanita yang bijaksana dikenal itu diberi gelar pahlawan Indonesia. Ini yang dikenal seperti pahlawan Aceh, Kumala Hati, Laksamana Kumala Hati, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Sofiatuddin Shah, Kamalat Shah, Zakiyatuddin Shah. Semua itu orang yang bijaksana. Begitu pula di Jawa banyak seperti Raden Ajeng Ibu Kartini, Raden Kutsia, penasehatnya Pangeran Diponegoro, dan banyak lagi. Lebih dari 20 pahlawan wanita. Pahlawan sejati, bukan pahlawan rekayasa.
Pahlawan dari kata orang yang patut diberi pahala, baik pun pahala dunia maupun pahala di akhirat. Itulah. Dan pahlawan-pahlawan wanita yang tidak dikenal, semua yang melahirkan pahlawan-pahlawan Indonesia yang hampir lebih dari 200, itu semuanya pahlawan yang tidak dikenal. Itu pun harus kita syukuri. Syukur kepada Allah itu tidak akan dinilai oleh Allah kalau tidak syukur kepada sesama manusia. Sabda Rasulullah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Mudah-mudahan harapan kita ibu-ibu yang berperan di Indonesia ini menjadi ibu-ibu yang bijaksana, seperti Raden Ajeng Ibu Kartini atau Ibu Ratna Ningsih, istrinya Diponegoro, atau Ibu Ratna Kencana Sari yang terkenal disebut Ratu Kalinyamat, Ibu Rasuna Said, Ibu Kholidah Dahlan, dan ibu-ibu yang melahirkan pahlawan Indonesia Hadratus Hasyim Asy'ari, dan banyak, semuanya itu pahlawan wanita yang tidak dikenal peranannya, tidak dikenal tempatnya, dan lain-lain. Jadi harus kita syukuri. Termasuk ibu yang melahirkan pemuda pahlawan Indonesia, yaitu Senen Wage Supratman. Bin Senen Sastro Gumeno, ibunya Siti Senen, ayahnya juga Senen Sastro Gumeno. Lahirnya juga hari Isenen, pasaran Wage. Adapun Rama Rudolf itu Rama diberikan oleh kakak iparnya, karena kakak iparnya itu Sastro Jumeno itu ahli gending-gending Jawa, ahli syair-syair lagu-lagu Jawa, termasuk ahli lagu-lagu Barat. Maka diambil anak angkat oleh Kenil Belanda, diberi nama lain, Van Eldik. Kemudian supaya Wage Supratman itu bisa diterima
masuk sekolah yang Belanda, ditambahi namanya Rudolf. Rudolf. Akhirnya ketahuan bahwa itu bukan keturunan Belanda, dikeluarkan lagi. Begitulah sifat penjajahan itu. Penjajahan itu bukan manusia. Penjajahan itu bukan pemerintah. Penjajahan itu sifat tomak bahasa Arab. Sifat tomak, sifat rakus. Sifat yang mengambil hak-hak orang lain. Sifat yang sedang mengadu domba antara suku dengan suku, antara sultan dengan sultan, antara kerajaan dengan kerajaan. Itu diadu domba. Kita itu dianggap domba. Maka diadu. Kekayaan dikeruk melaut ke negeri penjajahan. Tokoh-tokoh pahlawan kita dipenjara di dalam negeri sendiri dan dibuang ke luar negeri. Rakyat ini diperes. Dipenjarakan, diperes. Kesatuan dipecah belah. Ada kaum ningrat, ada kaum yang di bawahan. Ini taktik-taktiknya sifat penjajahan. Alhamdulillah, senajan Wage Supratmaniku pemuda kurus, keren, papa, kurus badannya, keren sumber kehidupannya yang pasti. Kadang-kadang jadi wartawan, kadang-kadang jadi guru. Papa tidak punya istri, tidak punya rumah. Jadi keris, kering, kurus, kering, papa. Tetapi di dalamnya kekurusan dan kepaparan itu mengambil cinta tanah air yang sangat mendalam. Sangat mendalam. Dalamnya cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap kemerdekaannya, menggambang di dalam sukmanya, tersaring oleh akal pikir perasaannya, menjelma menjadi kalimat-kalimat keramat. Timbulan itu lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia itu dianggap oleh penjajahan Belanda halilintar, nyamber di siang bolong, yang disamber wajahnya penjajahan Belanda. Oleh sebab itu cepat-cepat dilarang. Kalau tidak dilarang, kiamat. Penjajahan Belanda selama 300 tahun lebih. Kiamat. Hancur. Jadi waktu dilarang itu tahun 1925.
Setelah itu intel penjajah terus mengawasi gerak-geriknya Supran di mana saja, terus diawasi oleh intel itu. Akhirnya pindah ke Surabaya. Di Surabaya waktu akan mendendangkan lagu Matahari TV ditangkap di Embong Malang, di penjara Kalisosok. Bagaimana nasibnya seorang pemuda Muslim kurus, kering, papa, akhirnya wafat di Kenjeran, Surabaya. Saya ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbus sabal abidi yufna sababahu itaatillah. Allah itu suka kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin, kita bersama-sama mensyukuri hari pahlawan kita, Aden Ajeng Ibu Kartini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dihormati oleh Allah Ta'ala. Mau'izatul hasanah saya di sini saya berangkatkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hikmatu dhalatul mu'min khaisu wajada fahuwa ahakku biha. An Ali radhiyallahu anhu, yang artinya hikmah itu tuntutan bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah. Maka di mana saja kamu menemukan hikmah itu, maka dia berhak mengambilnya. Hikmah itu
atas dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, di antara hikmah yang saya ambil dari Komus Perdalangan Wayang Kulit. Wayang dari kata bayangan. Semua yang diperagakan dalam wayang kulit itu bayangannya kehidupan manusia di segala lini. Bayangannya orang yang beriman, bayangannya orang yang munafik, bayangannya orang yang berilmu, bayangannya orang yang bijaksana, bayangannya orang yang dermawan, bayangannya orang yang tidak saya ulangi bahwa wayang itu semuanya itu mencerminkan bayangan kehidupan manusia di segala lini, termasuk bayangan orang yang buta sopan santun, bayangannya orang yang takabur tinggi hati, bayangannya orang yang dermawan, bayangannya orang yang bakhil dan lain-lainnya. Di sini yang saya ambil hikmah itu, bayangannya orang wanita yang sangat bijaksana. Sangat bijaksana. Mendidik putranya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu di kerajaan maupun di waktu dalam pembuangan di atas 12 tahun, yaitu disebutkan Prabu Kunti Kalibroto. Bagaimana akibatnya? Asuhan ibu yang sangat bijaksana itu, negara kecil Indraprastha atau negara Ngamarta, negara yang kecil, tetapi negara kecil itu mempunyai sifat panjang, punjung wukir pasir, gemah ripah loh jinawi. Panjang, masyhur di hampir seluruh jagat raya atau di negara-negara lain. Punjung wibawane, negara yang mempunyai kewibawaan yang tinggi. Wukir gunung,
negara yang mengungkurkan kesombongan. Pasir negara, negara yang jembar pikirannya, jembar kebijaksanaan ini. Ukir pasir gemah ripah loh jinawe negara gemah ripah murah sang sarwa tinuku subur yang sarwa tinandur. Tebih saking laku judi, jauh dari kelakuan yang tidak baik. Rumagang ing gawe sregep bekerja untuk yang bermanfaat. Saiyek saeko prowo. Walaupun negara itu tidak luas seperti negara Ngastira, tetapi putranya yang 5 panca, 5 Nakula Sedewa, Brontasena, Arjuna, Nakula, Sedewa, semuanya itu menjadi pahlawan yang sejati. Pahlawan yang sejati. Suka menolong orang. Dan tidak pura-pura sejati. Itulah berkat ibu yang bijaksana. Walaupun di dalam hutan dibuang akibat kena tipuan, yang tidak bertanggung jawab. Sampai-sampai karyawan pun ikut menyelamatkan. Itulah contoh yang nyata, cermin yang nyata di dalam bayangan kehidupan manusia yang bijaksana. Jadi tiap-tiap kita kalau melihat wayang kulit, yang kita lihat itu bayangan kita sendiri, bayangan manusia. Ambillah hikmahnya, bukan diambil bentuknya. Hikmahnya harus kita ambil. Kalau kita beruntung, hikmah satu itu di dalam Al-Quran disebut mengandung kebaikan yang banyak tak terbilang. Yu'tal hikmata mayyasha. Satu hikmat yang diberikan itu kebaikan yang banyak. Khairon kasiro. Alhamdulillah Rabbil alamin. Di negara kita ini banyak wanita yang bijaksana. Ada wanita bijaksana yang dikenal, tapi ada paling banyak wanita yang tidak dikenal, wanita yang bijaksana yang tidak dikenal.
Dan wanita-wanita yang bijaksana dikenal itu diberi gelar pahlawan Indonesia. Ini yang dikenal seperti pahlawan Aceh, Kumala Hati, Laksamana Kumala Hati, Cut Nyakdin, Cut Mutia, Sofiyatuddin Shah, Kamalat Shah, Zakiyatuddin Shah. Semua itu orang yang bijaksana. Begitu pula di Jawa banyak seperti Raden Ajeng Ibu Kartini, Raden Kutsia, penasehatnya Pangeran Diponegoro, dan banyak lagi. Lebih dari 20 pahlawan wanita. Pahlawan sejati, bukan pahlawan rekayasa. Pahlawan dari kata orang yang patut diberi pahala, baik pun pahala dunia maupun pahala di akhirat. Itulah. Dan pahlawan-pahlawan wanita yang tidak dikenal, semua yang melahirkan pahlawan-pahlawan Indonesia yang hampir lebih dari 200, itu semuanya pahlawan yang tidak dikenal. Itu pun harus kita syukuri. Syukur kepada Allah itu tidak akan dinilai oleh Allah kalau tidak syukur kepada sesama manusia. Sabda Rasulullah, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Mudah-mudahan harapan kita, ibu-ibu yang berperan di Indonesia ini menjadi ibu-ibu yang bijaksana. Seperti Raden Ajeng Ibu Kartini atau Ibu Ratna Ningsih, istrinya Diponegoro, atau Ibu Ratna Kencana Sari yang terkenal disebut Ratu Kalinyamat, Ibu Rasuna Said, Ibu Kholidah Dahlan, dan ibu-ibu yang melahirkan pahlawan Indonesia Hadratus Hasyim Asy'ari, dan banyak. Semuanya itu pahlawan wanita yang tidak dikenal peranannya, tidak dikenal tempatnya, dan lain-lain. Jadi harus kita syukuri. Termasuk ibu yang melahirkan pemuda pahlawan Indonesia, yaitu Senen Wage Supratman.
bin Senen Sastro Gumeno, ibunya Siti Senen, ayahnya juga Senen Sastro Gumeno, lahirnya juga hari Isenen, pasaran Wage. Adapun Rama Rudolf itu Rama diberikan oleh kakak iparnya. Karena kakak iparnya itu Sastro Jumeno itu ahli gending-gending Jawa, ahli syair-syair lagu-lagu Jawa, termasuk ahli lagu-lagu Barat. Maka diambil anak angkat oleh Kenil Belanda, diberi nama lain, Van Eldik. Kemudian supaya Wage Suprateman itu bisa diterima masuk sekolah yang Belanda, ditambahi namanya Rudolf. Akhirnya ketahuan bahwa itu bukan keturunan Belanda, dikeluarkan lagi. Begitulah sifat penjajahan itu. Penjajahan itu bukan manusia. Penjajahan itu bukan pemerintah. Penjajahan itu sifat tomak bahasa Arab. Sifat tomak, sifat rakus. Sifat yang mengambil hak-hak orang lain. Sifat yang sedang mengadu domba antara suku dengan suku, antara sultan dengan sultan, antara kerajaan dengan kerajaan. Itu diadu domba. Kita itu dianggap domba. Maka diadu. Kekayaan dikeruk melaut ke negeri penjajahan. Tokoh-tokoh pahlawan kita dipenjara di dalam negeri sendiri dan dibuang ke luar negeri. Rakyat ini diperes. Dipenjarakan, diperes. Kesatuan dipecah belah. Ada kaum ningrat, ada kaum yang di bawahan. Ini taktik-taktiknya sifat penjajahan. Alhamdulillah, senajan Wage Suprateman iku pemuda kurus, keren, papa, kurus badannya, keren sumber kehidupannya yang pasti. Kadang-kadang jadi wartawan, kadang-kadang jadi guru. Papa tidak punya istri, tidak punya rumah.